kita dengan NIM 1919106001015 dari Prodi S1 Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ArcGIS atau bisa disebut dengan ArcGIS. Nah, apa itu ArcGIS? ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Pada ArcGIS sendiri terdiri atas beberapa aplikasi, diantaranya adalah ArcSyn, ArcMap, ArcGlobe, dan ArcCatalog. Nah, yang pertama kita buka adalah aplikasi ArcCatalog. Bisa kita lihat tampilan dari aplikasi ArcCatalog. ArcCatalog itu sendiri digunakan untuk manajemen data spasial. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat semacam struktur folder yang dinamakan dengan catalog tree. Yang pertama adalah folder connection. Folder connection ini nantinya akan mengkoneksikan data spasial ke dalam komputer. Kemudian ada toolbox. Toolbox ini berisi tools-tools yang dapat digunakan dalam aplikasi ArcGIS. Yang selanjutnya ada database server. Database server ini nantinya akan menjadi tempat untuk kita membangun semacam server. Selanjutnya ada database connection. Lalu ada GIS server. GIS server ini nantinya akan terkoneksi pada service dan akan menampilkan data spasial dalam berupa informasi ke dalam GIS. Selanjutnya ada My House Service. Lalu ada Ready to Use Service. Nah, pada kali ini kita akan mengkoneksikan folder yang ada di dalam komputer. Nah, apabila di sini tidak ada folder, maka ArcGIS tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana solusinya? Terdapat beberapa cara untuk mengkoneksikan folder. Cara yang pertama adalah dengan klik kanan folder connection, lalu klik connect to folder. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengklik ini, tools yang ada di toolbar. Diklik, lalu akan muncul seperti ini. Ini juga sama, connect to folder, lalu klik OK. Cara yang ketiga adalah melalui menu bar file. Nah, seperti ini akan muncul connect to folder juga. Nah, di sini saya sudah memasukkan folder ini. Lalu di sini kita bisa lihat dengan cara preview. Nah, ini gambar ini bisa di zoom in dan zoom out. Ini adalah peta batas-batas kecamatan yang ada di Indonesia. Di sini di geografi ini terdapat tabel yang berisi nama-nama kecamatan yang terdapat di Indonesia. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang ArcCatalog. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ArcMap. Sekarang mari kita buka aplikasi ArcMap. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi ArcMap. ArcMap sendiri adalah sebuah software paling utama dalam ArcGIS desktop. Karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan di ArcMap. Di dalam ArcMap terdapat serangkaian perangkat. Di antaranya ini adalah menu bar. Menu bar
merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ARMAP. Salah satu contohnya adalah menu file. Di sini terdapat new yang berfungsi untuk membuat project baru. Lalu ada open yang berfungsi untuk membuka project yang telah kita simpan sebelumnya. Lalu ada menu save untuk menyimpan project yang telah kita buat. Ada sign, ArcGIS online, backend print setup, print preview, print, export map, analyze map, map document properties. Lalu selanjutnya ada edit yang berisi undo, redo, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada view yang berisi data view, layout view, grafik, report, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada bookmarks yang berisi create bookmark dan manage bookmarks. Lalu selanjutnya ada insert yang berisi data frame, teks, dinamik, dan lain-lainnya. Lalu ada selection, selanjutnya ada geoprocessing, lalu ada customize, lalu ada window, ada help. Selanjutnya ada toolbar. Ini toolbar. Toolbar merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ini seperti ini contoh-contoh toolbar. Ada new, open, zoom in, zoom out, save, print, seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya table of content. Table of content ini atau yang sering kita sebut layer berfungsi untuk menampilkan semua data yang kita input di ARMAP ini, sehingga kita dapat mengetahui apa saja data apa saja yang terdapat pada map view. Kemudian terdapat katalog. Nah, katalog ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan ArcCatalog, namun dengan kapabilitas yang lebih terbatas. Nah, lewat ARMAP kita dapat menambahkan atau menginput data spasial. Syarat untuk menambahkan data spasial tersebut adalah kita harus terkoneksi pada source atau sumber, baik itu sumber lokal maupun sumber network. Nah, terdapat beberapa cara untuk menambahkan data spasial. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat melalui menu file, lalu klik add data, lalu klik add data. Kemudian kita dapat melalui toolbar. Ada di sini. Nah, di sini ada add data juga. Lalu yang lainnya ada kita bisa melalui katalog ini. Nah, jika kita klik folder connection ini, maka akan muncul folder yang sudah saya koneksikan lewat ArcCatalog tadi. Di sini juga ada ini connect to folder juga. Sebagai contoh untuk menambahkan data, saya akan menggunakan ini katalog. Nah, di katalog ini, di dalam folder connection ini terdapat folder yang sudah saya tambahkan di ArcCatalog tadi. Nih, saya akan menambahkan data di sini ya, dengan cara ini ditarik aja dalam sini. Nah, ini adalah batas-batas kecamatan di Indonesia. Ini bisa di zoom in dan zoom out ya.
Nah, kemudian jika kayak nggak suka nih sama warnanya, bisa kok diganti di sini. Nih, karena ini banyak sekali ya pilihan warnanya. Karena aku suka warna biru, jadi aku paling dulu, terus lalu klik OK. Nah, berubah deh warnanya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu tool, yaitu ini, select features. Kita klik saja. Nah, lalu kita pilih salah satu kawasan. Di sini aja. Lalu kita klik. Lalu apabila kita ingin mengetahui ini kecamatan apa sih, kita bisa dengan klik kanan, lalu klik identify. Secara otomatis akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini nama kecamatannya, Kecamatan Purwoharjo. Lalu ini ada koordinat X, ada koordinat Y, ada kode provinsi, ada kode kabupaten. Seperti itu. Lalu apabila ingin menghilangkan select features-nya, kita tinggal klik kanan, lalu klik clear select features. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai ArcGIS, mengenai menu-menu dan tools pada ArcGIS. Semoga dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.